Oke, selamat pagi, berjumpa kembali. Oke, kita ketemu di channel ya, kita gosip saham pagi-pagi. Hari ini Rabu 13 November. Oh ya benar. Oh ya, pasar masih buka. Kita ngecek dulu. Seperti biasa, kita gunakan aplikasi kesayangan kita, Ajaib. Oh ya bentar. Kok ada ini? Bentar. Oke. Hari ini kita lihat pasar ya. Market. Oke, market masih dibuka merah. Dibuka 7323, sekarang 7349. Oke, naik. Ya, asing udah mulai masuk atau mulai mengakumulasi saham-saham kita. Kita lihat yang lagi trending apa nih, MBMA, VKTR. Oh ya, grupnya Bakri kalau nggak salah VKTR ini. MBMA punyanya Garibaldi Thohir, Merdeka Baterai. Oke, kita lihat emiten penggeraknya dulu. Top gainer MLPT, wow, naik 18%, hampir 19% hari ini ke 25.000 per lembar saham. Foru, ITMG, DAS, DAS kemarin ini berarti hari kedua dia naik 24%, berarti nyentuh arah lagi dia, otomatis reject atas. Petrosi, Cita, Karwe, PNSE, Bram, Adaro naik, Cepin, Arto, MDKA, Bayan, INKP, STTP, BMRI, MBMA, BRI naik 45. Kol, Inko, RSCK, Gudang Garam. Oke, kan daripada diborong lagi, kita lihat emiten lapis kedua. Ada saham naik namanya, ada Warna Anugrah naik 34%. Oh, ini yang baru IPO. Bot juga baru IPO naik 25%. Gold 322, DAS 175. PNSE, BEPS, ada MLPT, Andi, Tosca, Dewa, Dharma Henwa, ini MBMA, Zata, Tara, Padi, Sol, Sofa, MTSM, Cita, Game Asmen, Foru, VKTR, DOS. Oke, ini faktor penggerak. Kita lihat pengereknya. Yang turun apa ini? SMMA turun 3%, sini Pani turun 1,6%, Keju, VSW, Polus, NTP, MKP, Unitector, Alfamart, MRT, Indofood, Daya, SO, Sure, Visi, DSNG 5%, Tepia, Dinet, Camry, MLBI, Multibintang, Jasa Marga, Hill, PNBN, Smart, RCC, Ali. Oke, untuk yang papan lapis keduanya ada Visi, Daya, Polu, Mira, Ipak, Isap, RCC, Keju, SOS, Hop, MMS, SGMI, BDKR, Alto, Plan, Rafi, Tele, GGRV, Zing, LT, DSNG, Nano, Elmekram. Oke, ini biasa turun naik saham-saham emiten-emiten kita di hari kerjanya. Kita lihat IPO, siapa yang masih mau IPO, ada naik hari ini dia GWA, Golden Westindo, sama AADI. Oh, ini ya Adaro andalan, ini spin off dari Adaro. Ini calon big cap nanti mungkin dia akan sama seperti brand, nanti akan dibawa terbang tinggi. Oke, siap-siap. IPO agenda hari ini apa ini? Oh, mark dividen Rp20 per lembar saham. Oke, selamat kalian yang pegang mark hari ini. Dividen mark kumulatif ya, kumulatif. Oh iya, kumulatifnya, recordingnya nanti tanggal 15, paymentnya 5 Desember. Oke, selamat yang pegang mark. Nah, ini kalian ya tiba-tiba dapat RDN, kalian nambah, ditransfer langsung dari perusahaan. Yep. RWPS, ini biasanya RWPS nanti mau bagi dividen juga, ini Rix, Antam, ada dua ya.
Oh ya, Anteng. IPO di warna Anugerah Abadi, itu yang baru IPO tadi. Oke, selamat sekali lagi. Buat yang pegang atau punya saham Mark, itu dia lebih bergerak di industri manufaktur sarung tangan karet dan pembuatan kayak keramik gitu. Oke, nanti bisa kita lihat-lihat. IPO agenda hari ini udah kita lihat. Apa lagi? Kalau lihat indeks hijau semua, cuma satu indeks saja, wah ada yang merah sedikit. Indeks ini dia lebih ke reksadana yang biasa pakai indeks. ETF pada hijau. Kita lihat berita bentar ya. Ada berita apa hari ini? Hari ini ada Rondo incer dana 4,9 triliun, IPO jumbo 7 tahun terakhir. Iya sih, setelah brand mungkin ini yang terbesar nanti IPO-nya. Dia ngejar 4,5 triliun dari hasil penjualan sekitar 10% saham Adaro andalan AADI. Peringatan tidak, saham Bumi malah ambrol. Oh, Bumi ini ya pemegang sahamnya udah terlalu banyak. Mayoritas hampir 75% lebih ada di retail. Presiden Prabowo temui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Terdampak PSN terima pindah ke hunian sementara. Chandra Asri beli 4 kapal angkut migas dan kimia. Tapi ya dividen interim pembagian laba, dividen Dharma Hendro melonjak tersangat transaksi korporasi dan rumor Salim. Oh iya sih, grup Bumi sama Salim nih kayaknya mulai join, otomatis emiten-emiten di bawah mereka ya ikut terdampak lah, terdampak sentimen. Sementara fundamentalnya ya masih nggak ada peningkatan. Transisi energi berlanjutan, Pertamina perkuat bisnis benda karbon, saham Big Bang melaju di teritori hijau. Iya, kemarin udah berapa hari beruntun pada dibuang. Tapi satu saham bikin perusahaan rugi. 6 cara supaya HP kita tetap ditawari pinjol. Pasar Anteng hijau, 4 saham arah berjamaah, indeks bisnis dibuka menguat, asal-usulnya mobil pindad mau. Proses produksi teh putih, harganya 1 juta per kilo. Wow, teh putih, takutnya dikasih air putih nanti kita bilangnya sih teh putih. Ada Randan incar dana, OJK penguatan kredit, terakhir pengungkapan. Oh udah pada keulang ini. Oke, kita intip toko kita bentar ya. Gimana toko kita ini? Saham minus 7, ya udah ada kenaikan kan, jadi ya biasalah. Yang pasti sih selama nggak dieksekusi jual ya ini cuma di atas kertas. Oh kan lihat DAS, dia dari pertama pembelian berarti profitnya berapa ini? 94%, hampir 100 di hari kedua. Yuk, ya selamat kalian yang pegang DAS. Sebenarnya ini kalau mau take profit juga bisa kan, hampir beggar 100%, cuman kalau mau nanti juga enggak apa. Nah oke, mungkin kita intip analisis sekilas tentang DAS ya, kita analisis. Oke, DAS hari ini harga 1715. Oke, chart dia karena 25% otomatis arah dia pasti kena UMA oleh sama bursa efek karena dianggap nggak wajar sesuai regulasi. Nggak apa, kita ikut aturan aja. Fitnya apa ini? Katanya dapat jatah 4 lot tapi ini nggak dapat, gimana ya? Oh ada yang nggak ada, nggak kebagian kemarin. Dibuka naik tipis, sektor tampak teknologi melonjak. Emiten DAS yang sahamnya sentuh arah 2 kali usai IPO ya, dari kemarin kena arah, hari ini juga arah lagi. Nah ini statistik dia. Kita lihat itu dulu ya, laporan. Oh laporan nggak ada sih, dia dividen nggak ada, stock split nggak ada, profil dia masuk bursa tahun 2024, berdiri dia bilang sih tahun nggak ada sama sekali. Ini parah ini berarti.
Finansial dia terakhir di tahun 2023 terlihat bagus. Oke, cuma terlihat bagus. Teknikal strong buy ya karena dia ngeliatin analisis teknikal pergerakan candlesticknya aja, padahal yang utama itu bukan itunya. Nah, ini yang utama, key statistik. Oke, kan lihat net profit margin 4,09, artinya masih jauh di bawah double digit ya, nggak terlalu, artinya nggak menarik, dia nggak mampu menghasilkan laba yang wow. IPS-nya 261, 2610, berarti kalau dia di harga 1700, harga tertinggi dia nanti di 2600, di atas 2600 dia over value, kemahalan. Ini masih seharusnya sih di bawah harga dia, masih ada kesempatan buat naik. PBV 3,1, wow sudah lebih dari 1, terlalu mahal. PI-nya 0. Nah, ini yang bahaya, debt equity ratio-nya 209%. Artinya DER udah di atas 100%, apalagi double, ini nggak mungkin bisa bagi dividen. Utangnya dia nggak bisa sanggup bayar 200%, seandainya likuidasi atau bangkrut hari ini dia nggak bisa apa-apa. Ya, udah kelihatan perusahaan ya nggak enak sih ngomongnya, cuman ya itulah. Oke, kita lihat apa ada penjualnya. Tidak ada yang menjual karena mereka pada greedy, pada serakah. Ini dia mau beli di harga 1715 sebanyak 1.100.000 lot lebih. Kita lihat ini antri para pembeli ini. Mereka beli di harga sekian, jumlah lotnya sekian, tapi di sini tidak ada yang menjual. Enak sih. Ini enaknya kalau kita punya toko, pembeli udah pada antri dan uangnya cash, tinggal kita aja kalau mau jual silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa, cuman yang pasti kalaupun mau dijual nggak bisa sih karena lagi disuspend, kemungkinan besok aja kalau mau jual. Oke, sekali lagi selamat buat kalian yang pegang DAS. Seandainya kemarin kalian beli 1 miliar, sekarang berarti harga saham kalian 1.940.000.000, artinya kalian profit capital gain 940 juta, hampir 100%. Kalau 100% berarti kalian beggar satu kali udah. Ya itu, kalau misal bisa kalian jual mungkin separoh atau ya jual separoh. Ya, kita dapat berita dari SMSM dapat dividen. Selamat juga buat kalian yang punya SMSM. Ya kan kayak gitu, kadang kita juga nggak terlalu ngikutin, tiba-tiba ada email, ada pembagian dividen. Buat yang punya lot banyak sih enak sih dia. Mungkin ya itu uang dividennya nanti belikan lagi, terus menggulung terus. Misal tahun ini dapat, kumpulkan, belikan lagi, tahun depan dapat lagi, belikan lagi. Yang itu namanya compounding effect atau efek bola salju yang diakuin sebagai keajaiban dunia ke-8. Oke. Kita lihat bentar yang nama SMSM ya. Mungkin kalian pengen tahu SMSM. Nah ini harganya lagi turun. Biasa habis bagi dividen ada yang namanya dividen trap 1870. Kita lihat profilnya. Nah ini masuk bursa dari tahun 1996. Bayangin berapa puluh tahun udah, ini 24 ke tambah 4 berarti hampir 28 tahun, dan berdirinya tahun 1976, lebih lama lagi, lebih tua. Bayangin ini perusahaan tua, hampir 30 tahun. PT Slamet Sempurna, dia bergerak pada sektor aneka industri, dia memproduksi berbagai alat mesin pabrik, kendaraan, dan spare part, dan fokus utamanya adalah ekspor. Itu yang paling bagus, dominan dia ekspor dibanding impor.
dibanding domestik lah maksudnya. Dia lebih banyak ekspor keluar. PT SMSM orang lokal. Kalian lihat dividennya. Dividen dia bagi 4 kali setahun. Lihatin. Tahun 2024 dia bulan Mei, Juli, Agustus, dan terakhir sekarang November. 21 November kemarin dia bayar 35 per saham atau 3.500 per lot. Jadi artinya kalau kalian punya 100 lot 1000 lot ya tinggal kalikan. Wow. Nah ini dia bagi dari tahun, sebenarnya lebih lama ini. Di sini cuma tercatat 22 padahal dia udah setiap tahun ngebagi. Mungkin di aplikasi lain atau di Google klik aja dividen SMSM itu akan kelihatan daftar rinciannya. Dia udah mungkin dari pertama berdiri kali. Pokoknya ini perusahaan yang benar-benar wow. Oke, kita lihat finansialnya tuh kan. Standar ada kenaikan, profit margin, revenue dia naik, net income juga naik, aset dia naik, DER-nya turun bagus, total utangnya masih tetap, cash flow-nya ada, semuanya berjalan normal, mantap. Technical sell, ya terserah analis sih kalau mau jual. Dan lihat harganya sekarang. Net profit margin 18%, double digit udah bagus ini. Harga tertinggi dia IPS 1540, 1500. Oh, sekarang 1870. Udah over value di atas harga dia. Pantasan mungkin diminta analis jual. Gak apa-apa. PBV dia udah mahal 3,09, PI 12. Nah, ini DER-nya 26%. Bayangin bandingkan DAS tadi, perusahaan baru berdiri, utangnya udah 200%, nggak mungkin bisa bagi dividen. Ini perusahaan udah 30 tahun, utang dia cuma 26% dari keseluruhan aset atau kemampuan dia bayar. Jadi dia masih punya banyak cadangan cash buat ngebayar dividen. Oh ya, ini dia. Dividen dia 135. Apabila harga per lembar dia 1350, maka kita dapat dividen yield 7%. Dia bagi 87% dari 100% laba bersih. Sekarang harga 1870, artinya sekitar 6%. Udah lumayan. 6% per tahun dibanding nyimpan di bank atau obligasi. Oke. Itu dia mungkin salah satu contoh perusahaan, tapi ini bukan anjuran jual beli ya. Disclaimer ini cuma gambaran contoh perusahaan yang bagus, fundamental bagus, rutin bagi dividen. Soal harga saham sebenarnya masih normal. Harga dia di 1350 sampai 350 kali 2700. 1350 sampai 2700. Udah belum sampai 27, berarti masih di range harganya nih. Ini salah satu perusahaan yang normal. Terus tadi ngomongin compounding effect ya. Nah ini jika misal SMSM bagi 4 kali setahun, berarti per 3 bulan dia bagi dividen. Dividen itu kumpulkan terus kalian belikan lagi ke saham SMSM atau saham lain yang lain nggak apa-apa, terserah. Pokoknya intinya jumlah lot kita kalau bisa nambah, itu aja. Soal nilai nominal ini jangan dilihat, yang penting jumlah lot. Semakin banyak kita punya lot, sebenarnya itu kan menggulung. Hari ini misal kita punya 10 lot, kita belikan 1 lot atau 2 lot jadi 12 lot. Tahun depan dia bagi lagi dari 12 lot, itu artinya perkaliannya lebih banyak lagi dividen dan nilainya lebih besar lagi. Terus kita puter-puter, ya itu yang namanya compounding effect atau efek bola salju. Dia akan membesar dan mungkin 5 tahun ke depan baru akan terlihat. Karena ya emang pasar saham ini harus sabar. Intinya itu aja sih, kayak pesan Warren Buffett sama Pak Lo Keng Hong, kuncinya cuma kesabaran aja, gak usah terlalu serakah. Oke, kita tadi ngomongin compounding effect ya. Bentar kita tanya AI, dia taunya apa itu compounding effect. Compounding,
efek ejanya bener nggak ya, compounding effect, tau nggak dia apa itu compounding effect? Translate Indonesia. Ngerti nggak dia? Ini dia. Apa itu compounding effect atau bunga berbunga? Maksudnya bukan riba nih ya, ini maksudnya penambahan terstruktur, kayak perkalian apa itu yang pangkat 2 terus berpangkat itu maksudnya. Oke, konsep ini sangat penting dalam dunia keuangan, terutama dari investasi jangka panjang. Apa itu efek compounding? Efek compounding adalah fenomena di mana keuntungan dari suatu investasi tidak hanya berasal dari investasi awal, tetapi juga dari keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Sederhananya, keuntungan ini akan terus bertambah dan menghasilkan keuntungan lagi di masa depan, seperti bola salju yang semakin membesar. Ya ini, misal kita punya salah satu tadi saham SMSM, kemudian dia bagi dividen, hasil dividen kita belikan lagi ke saham, terus jumlah lot kita bertambah, tahun depan dia akan terus bertambah dan terus bertambah. Pengennya sih gitu. Oke, misal Anda menginvestasikan 1 juta dengan tingkat pengembalian 10% per tahun. Tahun pertama dia akan mendapatkan keuntungan 100.000. Tahun kedua Anda akan mendapatkan keuntungan bukan hanya 1 juta awal, tetapi juga dari 100.000 keuntungan tahun sebelumnya. Iya, itu dengan catatan hasil dividen atau yang tadi itu jangan diambil. Maksudnya ya putar lagi, belikan lagi sahamnya. Dan dengan catatan perusahaannya juga ke depan semakin membesar. Aset bertumbuh, laba bertumbuh, ya. Soalnya beda lagi kalau misalnya perusahaan tahun depan sedikit penurunan atau ada krisis, misalnya COVID kemarin, ya mungkin agak nurun juga. Intinya itu sih. Tetapi dengan selalu keuntungannya terus investasi Anda menjadi 1.200.000 dan terus berelang. Mengapa efek compounding penting? Ya, ini pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Efek compounding adalah kunci membangun kekayaan dalam jangka panjang. Semakin lama Anda berinvestasi, maka semakin besar potensi pertumbuhan. Nah, itu kuncinya. Semakin lama berarti lebih ke waktu, artinya ya kita harus sabar. Ya, pokoknya setiap bulan kalau kalian ada rezeki, belikan aja saham. Mengalahkan inflasi. Itu kelebihan dia. Dengan pertumbuhan konsisten, investasi Anda dapat mengalahkan inflasi dan menjaga daya beli uang Anda. Tuh, terus mencapai tujuan keuangan, baik itu membeli rumah, pensiun dini. Oh, itu lebih ke tujuan sih. Cara memanfaatkan efek compounding, yaitu mulai dari sedini mungkin. Benar kalau bisa ya dari detik sekarang sih. Makanya kalian mungkin ya udah kita sama-sama belajar. Kalian bisa download aplikasi Ajaib, nanti di deskripsi kan ada linknya itu. Udah pakai linkku aja. Terus kita sama-sama belajar ya dari awal. Kalau yang tanya-tanya juga enggak apa-apa. Nah, kalian juga bisa share mungkin buat keluarga, temen, daripada mereka nggak bisa mengelola uang, sayang, udah belikan saham aja. Cuman ya itu sebenarnya nggak pasti berhasil sih. Kita selama nggak ada krisis dan kita bisa menganalisis aman. Cuman kalau kita terlalu serakah, nggak bisa mengendalikan emosi dan nggak bisa menganalisis, udah uang kalian akan hilang, karena pasar saham ini sebenarnya lebih kejam dari ibu tiri. Oke, lanjut. Memanfaatkannya dengan investasi reguler, maksudnya dia adalah rutin, investasi yang tepat. Nah, ini benar, emitennya ini jangan sampai salah. Kalau kalian misalnya taruh di saham-saham yang gorengan atau nggak jelas, sudah pasti selesai, hilang uang kalian. Sabar dan disiplin, ya benar, harus sabar karena masalah waktu, apalagi saat ada krisis. Di situ yang diuji kesabaran kita, sanggup nggak kita tetap ada stay in the market. Oke, kesimpulannya compounding adalah kekuatan yang dahsyat dalam dunia investasi. Iya, karena ini yang dipakai Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong. Mereka saksi hidup dari efek compounding ini. Umur mereka kayak Warren Buffett udah 90-an. Dari umur 11 tahun udah investasi, bayangin.
sekarang salah satu orang terkaya dan kekayaannya real. Pak Lo Keng Hong juga salah satu bukti hidup. Tahun 9798 saat krisis, saat semua orang pada keluar dari market menjual saham semurah-murahnya, justru Pak Lo Keng Hong masuk dan membeli saham United Tractor yang dulu harganya kalau nggak salah cuma ratusan rupiah, sekarang udah puluhan ribu. Dia untung ya puluhan ribu %. Nah, dan itu saksi hidup nyata. Jadi justru kita ya belajar dari orang-orang seperti itu. Mereka percaya seperti kalau Keng Hong percaya Indonesia pasti akan terus maju dan tetap ada, bertahan. Dan itu mungkin pelajaran bisa kita ambil dari beliau-beliau semua, dan sementara mereka masih hidup kita bisa belajar banyak. Oke, mungkin itu sekilas tentang compounding effect seperti gambaran yang kita lihat, dan bahkan ada saksi hidupnya, dan itu yang bisa kita tiru. Oke, kita gosip lagi ya, kita lihat berita terbaru aja. Oke. Oh ya, kita sambil ngopi dulu. Oke. Oh, masih bisa. Ntar. Apalagi berita ini buat kita insight. Kita sekarang ada aplikasi tambahan lagi kan, IDX. Jadi kita manfaatkan semua. IDX kita pakai, RTI kita pakai, IDX kita pakai. 12 jenis kartu kredit BCA. Ini sih yang buat kartu kredit ini, kalau yang bisa make bisa bagus, kalau nggak hati-hati ya bahaya juga. Resmi IPO di warna bidik laba bersih. Gak apa-apa, selamat. Malware Korea Utara berhasil bobol keamanan Apple, ancam baru pengguna iMac iOS. Oh, udah, bisnis teknologi emang bagus. PR mereka ini, para hacker ini. Cuman ya ini yang terus membuat para engineer, para programmer terus berkembang. Oke, hati-hati aja. Ombudsman perlindungan BPJS ketenagakerjaan sangat penting. Betul, Spirit Aerosystem dapat bantuan dana segar dari Boeing Airbus. Bidang Dirgantara. Partai Republik makin dekat dengan mayoritas DPR, kendalikan Kongres. Oh iya, partainya ini punyanya grupnya Trump. Oh iya, mereka nguasain semua dari nanti nih. Adi Warna resmi melantai hari ini, selamat. Cara bayar tagihan PLN, M-Banking. Oh ya, sekarang lebih ringkas, bayar semuanya serba online, digital, keren. Simak petunjuk tukar falas, harga emas hari ini, pegadaian, bahan baku, membelikan makanan kebutuhan hampir operasional Seritek. Oh ya, Seritek ini udah sih berat sih, gimana lagi, kasihan. Utang dia lebih banyak dibanding asetnya, terus harus menghadapin produk impor dari China di bidang tekstil. Jujur nggak ada harapan sebenarnya, kalaupun pemerintah mau ngebantu. Ya kemarin beritanya pemerintah malah lempar bola panas ke manajemen Seritek, dibilangin manajemen Seritek nggak mitigasi, padahal mereka yang mengizinkan produk impor masuk dengan bebas dan gratis. Akhirnya pada saling lempar bola panas. Ya udah, kita tunggu drama selanjutnya aja. Yang pasti untuk bidang tekstil, komoditas, bukan komoditas ini, bidang tekstil, manufaktur, ya kita siap-siap aja. Rumah pintar Korea dibangun cuma 2 hari. Wow. Oh, smart home itu yang pakai itu ya, serba digital. Perintahnya tinggal ngomong aja nanti, Hopnet buka pintu, kebuka nanti. Honda raih kenaikan penjualan retail, selamat. VW tinggalkan investasi produksi mobil listrik. Pepilitan Seritek, Wakil Menteri Kerja, Kurator jangan main. Terus apa ini, kapan awal bulan puasa? Oh ya, nanti nggak lama lagi. Lewat roadmap, cermati kurs dolar, IHSG menguat, perdagangan. Oh iya bener, Direktur Rukun Raja borong saham Raja. Oh ya, biasanya ini berita bagus nih kalau direktur borong saham perusahaan dia, berarti dia percaya akan ada kemajuan. Simak rekomendasi teknikal Mirai Aset, harga Antam sebulan minus 1,2, cuan 22%, Antam. Elon Musk masuk kabinet. Mantap, nih akan memimpin Departemen Efisiensi. Oh ya, Elon Musk memang terkenal soal manajemen dan cara dia emang unik, dan ya kadang barbar, tapi ya itu tiap orang punya ciri khas beda-beda, punya kelebihan masing-masing.
Elon Musk kalau dia masuk ke kabinet Trump berarti untuk efisiensi dia benar-benar digitalisasi semua nanti ini. Mungkin akan dikurangin karyawan-karyawan kontrak di Gedung Putih. Oh ya, isunya juga gosipnya Elon Musk nggak masuk ke Indonesia, salah satunya nggak bangun pabrik di Indonesia karena dia nggak suka ada asosiasi pekerja atau serikat buruh, karena dia tahu kalau ada serikat buruh itu tiap tahun selalu demo dan minta naik gaji. Itu makanya Elon Musk nggak mau bikin pabrik di Indonesia. Ya, yang penting kita tahu cara kerja dia seperti apa. Selamat, apalagi nih, sudah langsung untuk Bill Gates investasikan dananya Kementerian Tenaga pastikan negara kawal, bursa Asia melemah, siap bayar dividen, harga saham blue chip. Warren Buffett sarankan investor beli rumah dibanding saham. Ya sih, yang utama sih kalau bisa punya rumah dulu buat bernaung ya, asal sederhana cukup seadanya. Inflasi buruk, harga makan Rusia meroket. OJK pemilihan presiden yang memperbankan kekayaan Prayoga Pangestu naik market brand lampaui 1.000 triliun. Oke sih Pak Prayoga Pangestu, cuman ya itu kekayaan dia itu dihitung dari saham. Harga saham itu sebenarnya nggak real, selama nggak dijual nggak jadi uang cash, itu cuma floating. Tapi ya nggak apa sih, selamat buat Pak Prayogo. Seritik terkendala bahan baku 2005 sekarang diliburkan. Ya iya, dia bayar utang aja nggak sanggup, nggak ada vendor yang mau ngasih bahan baku, otomatis mau beli cash juga nggak ada uangnya. Prabowo dan Joe Biden akhirnya bertemu di Gedung Putih. Update suku bunga, Rusia larang keras propaganda child free. Oh, propaganda nggak punya anak ini. Ya iyalah, kalau nggak punya anak, dia nggak punya generasi penerus nanti di Rusia. Kayak Jepang kan sekarang dia tingkat kelahirannya lebih rendah dibanding angka kematian, otomatis warga negara dia bisa berkurang nanti. Oke, untuk RTX kita lihat itu, kita ke IDX ya. IDX Mobile keren sih ini. IDX lebih fresh dia. Equity kita lihat apa ya, aku lebih suka lihat berita sih sebenarnya. Financial news. Bendungan Sidan Bali target rampung, pendapatan turun, Teguk rugi. Wow, saham minuman Teguk ya, yang kayak gini sih emang agak berat deh, harus terus inovasi. Saham Adaro melesat saat investor investasi Eko AI. Oke, selamat kalian punya Adaro. Ini kalian bisa jadi punya dua perusahaan besar nanti nih, Adaro dan AADI. Ya, ini akan menambah kapitalisasi bursa efek kita nanti. Yang ada ini kan BCA membantu, brand juga, terus saham-saham Pak Prayoga Pangestu semuanya kadang turun naik, tapi itu lumayan mempengaruhi harga pasar. Ditambah ADI nanti, ini berarti akan ada emiten big capital lagi nanti di tempat kita. Oke, selamat. Adi Warna janji bagi dividen, rasio 30% dari laba. Oh, ini yang baru IPO tadi, dia janji 30% dari laba. Kecil sih sebenarnya. Yang bagus itu kan ya kalau bisa 70-80% dari laba, sisanya baru buat ekspansi. Ini cuman ya enggak apa sih, selamat. Sekarang janji ini belum tentu juga, itu buktinya Adaro Mineral, ADMR nggak ada bagi dividen sampai sekarang dari sejak IPO. Jadi sebagai investor kita harus siap kemungkinan terburuk. Oke, rasio kredit bermasalah menurun, BBRI strategi. Oh ya, BRI ini bakalan bagus lah, big capital, terus dia dividennya juga bagus, dia juga BUMN, otomatis terjaga buat koleksi bagus nih BRI. Saham Dewa melonjak. Oh, sama beritanya kayak tadi nih, Italia tekankan pentingnya teknologi industri tekstil lingkungan. Nah, kalau dia lebih ke ramah lingkungan tekstilnya berarti. Dukung Aquaback jet ski, nganap cuan, memilah sampah. Peluang saham, 4 saham raksasa, BRI lanjut rebound. Begini cara Pertamina informasi perdana naik 4,4% ya. Bursa saham Asia turun. Oke, ntar kita kembali ke
Oh, bentar.